Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas Ado Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen, lintas budaya dan perspektif internasional. Perilaku konsumen lintas budaya dan perspektif internasional. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda atau lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivitas terhadap kemiripan-kemiripan dan perbedaan lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap untuk membuat bentuk pemasaran yang spesifik di setiap negara yang mereka tuju. Arti penting menjadi multinasional. Faktanya yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan atau global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru seperti lokal yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa pemasaran tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, lokal dan global. Usaha Uni Eropa atau UE untuk membentuk sebuah pasar tunggal memberikan arti khusus bagi tantangan ini, pemasar global dan lokal. Kesepakatan Pasar Bebas Amerika Utara yang saat ini terdiri dari negara USA, Kanada, dan Meksiko menyediakan akses pasar bebas terhadap lebih dari 400 miliar konsumen. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang sedang berkembang membentuk wilayah pasar bebas ASEAN. Negara-negara Asia Tenggara yang sedang berkembang membentuk wilayah pasar bebas ASEAN untuk mempromosikan perdagangan regional mereka. Bermacam-macam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh dunia cenderung gemar mencoba produk-produk asing yang terkenal di tempat yang jauh dan berbeda. Memperoleh ekspos dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Sebagian tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka dengan film asing, teater, seni, dan artefak, dan yang paling pasti dari pengamatan mereka terhadap produk yang berbeda dan tidak
familiar di kultur mereka sendiri. Kategori tambahan tersebut di atas seringkali digunakan oleh pemasar untuk mencari dan mengembangkan pasar mereka dengan membawa produk-produk baru, layanan, cara, ide dan pengalaman kepada konsumen potensial yang berada di negara berbeda serta memiliki sudut pandang budaya yang berbeda. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Efek negara asal seperti ini berpengaruh pada bagaimana konsumen meranking kualitas dan merek mana yang akhirnya mereka pilih. Walaupun demikian, penelitian terbaru mengatakan bahwa ketika motivasi membeli mereka sedang tinggi dan ketika model spesifik baru tersebut sedang mereka evaluasi, seperti menolak serangkaian produk yang dibuat di negara tertentu, penilaian mendasar konsumen akan informasi negara asal mungkin agak berkurang. Sebagai tambahan terhadap persepsi tentang pemikiran suatu produk berdasarkan negara pembuatannya adalah bahwa beberapa konsumen mungkin menghentikan pembelian suatu produk dari negara tertentu disebabkan oleh perasaan benci mereka terhadap negara tersebut. Sebuah penelitian tentang isu ini menemukan bahwa konsumen yang animosity-nya atau perasaan bencinya tinggi di RRC memiliki lebih sedikit produk Jepang daripada konsumen yang animosity-nya rendah. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menjajah sebagai wilayah Cina. Meskipun beberapa konsumen Cina mungkin memutuskan bahwa Sony adalah merek berkualitas tertinggi atau persepsi dari produk itu sendiri mungkin sangat positif, mereka walau bagaimanapun juga menolak membawa produk yang dibuat di Jepang ke rumah mereka. Analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan jika kepercayaan, nilai, dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Misalnya strategi pemasaran di Indonesia yang berbudaya kolektif dengan extended family dan masih menjunjung adat istiadat akan berbeda dengan strategi pemasaran di Amerika Serikat yang berbudaya individualis dengan nuclear family dan terbuka terhadap perubahan peraturan dan kebijakan yang berbeda, menuntut pelaku pasar untuk berhati-hati dalam mendesain suatu strategi. Efek waktu atau time effect. Saat akan memulai usaha baru di negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life atau ritme hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko, dan kekuratan jam publik menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30. Pace of life tercepat ditempat oleh Switzerland dan yang terlambat diduduki Meksiko. Strategi pemasaran di negara-negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya restoran Pizza Hut di Switzerland
harus menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global, terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur dengan pendapatan per kapita 5.000 dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Sudut pandang yang bias ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjual jadi menyebar. Untuk mengatasi pandangan yang sempit dan myopic culturally, pelaku pasar harus melakukan acculturation process. Mereka harus mempelajari relevan tentang kegunaan dan penggunaan potensial produk mereka di negara-negara asing yang menjadi target pemasaran. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses untuk penjual. Pertama, penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka nilai-nilai, kepercayaan, dan adat istiadat dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk mendapatkan penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing yang menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contoh, di Saudi Arabia tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya, dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluarkan. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban pertama terjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran. Diusah 5 atau 7 poin skala mungkin sesuai, tetapi di negara lain 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan. Lebih jauh lagi, fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon tersedia atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara-negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensial, dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjualan yang akan menghasilkan data yang berguna. Penelitian harus ingat bahwa perbedaan budaya dapat membuat metodologi penelitian yang standar menjadi tidak sesuai. Strategi alternatif multinasional, global vs lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip dibakukannya standar penjualan, oleh karena itu menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Exxon telah mengeluarkan $150 juta untuk mempromosikan produknya, dan perusahaan menginginkan semua advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama, tanpa memperhatikan di mana 100 negara di dunia advertisement itu akan muncul. Jelasnya, penjual lain merasa perbedaan antara konsumen dari berbagai negara adalah terlalu jauh untuk mengizinkan strategi penjualan yang baku. Dalam praktiknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah memutuskan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai sebagai strategi segmentasi atau menggunakan rintangan nasional atau national borders sebagai strategi segmentasi. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual.
penjual produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah word branding strategi. Contohnya Glad, Estee Lauder, Unilever, dan Fleet juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Pemasaran global yang adaptif. Beberapa perusahaan menggunakan beberapa kombinasi strategi, misalnya Unilever, Playtex, dan Decker telah menambah strategi global mereka dengan mengesahkan produk mereka secara lokal. Dalam mengambil pendekatan yang adaptif, pembuat iklan global dengan pengetahuan tentang perbedaan kebudayaan dapat membuat pesan tambahan yang efektif untuk menyesuaikan dengan pemasaran lokal. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh advertiser asing di Cina menemukan bahwa 11% perusahaan menggunakan global strategi, 12% menggunakan lokal strategi, dan hampir 77% menggunakan strategi kombinasi. Dari 7 komponen periklanan yang telah dipelajari, bahasa lokal untuk memadukan dengan budaya lokal telah disadari sebagai hal yang paling penting. Hal penting lainnya ialah atribut produk lokal, model, warna iklan, humor, background, dan pemandangan dan musik. Segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau lokal marketing. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan Asia dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values market segment, yaitu yang pertama, Stivers, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan material adalah suatu yang sangat penting. Yang kedua, Device, mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, kepatuhan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergabung dengan media, dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. Yang ketiga, Altruist Extroversion, suka masalah-masalah sosial dan penyebabnya, biasanya berpendidikan baik, usia-usia lebih tua, antara umur 44, dan kebanyakan wanita, Rusia dan Amerika Latin. Yang keempat, Intimacy People, fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan, terdapat di England, Hungary, Belanda, dan US. Yang kelima, Fun Seekers, grup paling muda, menyukai sesuatu yang menarik, petualangan, kesenangan, terlibat menarik, menghabiskan waktu dan di bar dan restoran, suka akan media elektronik, gaya hidup global, yang khususnya musik. Yang keenam, Creativist, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar, konsumer terbesar pada media seperti buku. Kesalahan marketing, kegagalan dalam mengartikan perbedaan. Banyak marketers yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di satu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk. Marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Marketers Amerika yang menjual produk makanan di Jepang seringnya menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Contoh lain, perusahaan besar Kellogg berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan cross culture dengan ekspansi internasionalnya. Untuk mengatasi masalah jebakan budaya seperti itu, maka marketers harus memastikan dengan teliti apakah karakteristik fisik produk mereka bisa diterima di pasar baru atau tidak.
Warna juga merupakan variabel yang penting dalam pasar internasional, karena satu warna yang sama sering memiliki arti yang berbeda di budaya-budaya yang berbeda. Contohnya warna biru di Belanda artinya hangat, di Iran berarti kematian, di Swedia berkonotasi dingin, dan di India berarti kemurnian. Hal ini menjadi penting karena produk dan kemasan harus memberikan arti yang tepat di negara di mana produk tersebut dipasarkan. Masalah promosi ketika berkomunikasi dengan konsumen di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dan target masyarakatnya. Contohnya perusahaan 7up sukses dengan tema On Call di pasar menjadi tidak tepat bagi banyak pasar asing karena hal itu tidak dialih bahasakan dengan baik dengan bahasa setempat. Belajar kesalahan dengan lebih cepat. Perusahaan multinasional seperti P&G dan Forbes sekarang bekerja keras menjadi reseptif pada nilai dan saing khusus pada pasar lokal. Tindakan cepatnya adalah menarik sponsorshipnya pada program TV dan di beberapa negara ketika seks dan kekerasan pada TV show tersebut dinilai terlalu keras dan berat. Nama produk dan kalimat promosi juga bisa menyebabkan suatu masalah bagi marketers internasional. Masalah harga dan distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumer tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar, yang lebih populer di AS dan negara kaya lainnya. Sistem distribusi tradisional Jepang berbeda dengan sistem di AS. Hubungan yang kompleks terjadi antara perusahaan manufaktur Jepang, distributor, dan retailernya. Contoh, membutuhkan waktu selama 24 tahun bagi Jepang dari saat AS mengenalkan Apples yang sampai Apples tersebut benar-benar mencapai pasar saat konsumer Jepang bisa membelinya. Karena itu, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.